Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitin nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa itulah kita akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat kelak nanti. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tema khutbah pada hari ini, dunia penuh tipu daya. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu, yang memperdayakan kita. Maka kita perlu waspada. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti kecuali satu, yaitu mati. Maka oleh karena itu, marilah kita yang waspada diri, yang hati-hati, jangan terpancing oleh suasana atau berita hoax. Berita yang meyakinkan adalah berita Al-Quran, berita sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Mari kita gali agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan selamat akhirat. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun illa lahwun wa la'ib. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Sesungguhnya negeri akhiratlah kehidupan yang sebenar-benarnya kalau mereka mengetahui. Maka untuk kita ini perlu dijadikan PR yang amat berat, PR yang serius. Karena Rasulullah SAW suatu waktu
suatu saat kedatangan malaikat Jibril berpesan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka majitun. Wahai Muhammad, hiduplah sak sukamu, hidup sak senang-senangmu, engkau akan mati. Ada apa? Hadis ini menerangkan suruh hidup sak sukanya, nanti ada mati. Berarti hidup ini akan ada akibat dan mukibat. Setelah hidup ini ada apa? Ini yang perlu kita pikirkan. Perintah hidup sak sukamu, kamu akan mati. Oh, kalau begitu kita hidup yang sak enak-enaknya, wong nanti mati. Namun hadis yang lain menerangkan, wa akhbib masyita fa inna mufarikuhu. Bercinta dan mencintai apa saja, mencinta jabatanmu, harta kekayaanmu, anak istrimu, silahkan kamu cintai yang secinta-cintanya. Kalau sudah datang namanya mayitun fa innahu mufarikuhu, semuanya akan berpisah. Secintanya apa, sebaktinya apa orang tua, anak kepada orang tua apabila ayah atau ibunya wafat, paling hanya mengantar sampai liang lahat. Setelah itu selesai pulang, mungkin bisa kita merasakan sedih. Sebulan 2 bulan kesananya sudah mulai tidak. Inilah yang perlu kita perhatikan. Di dalam satu kitab namanya Irsyadul Ibad diterangkan, ada orang yang kaya raya, asetnya nggak terhitung, anaknya banyak, kira-kira umurnya sudah 77 atau 80-an. Ketemu seorang sahabat lama, Pak, sampean itu umurnya berapa? Saya umurnya 7 tahun. Loh, Bapak rambutnya aja sudah putih ke 7 tahun, bagaimana? Iya, yang saya anggap hidup saya ini 7 tahun karena saya mulai sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 7 tahun belakangan ini. Kesananya Masya Allah. Inilah. Maka orang yang tanya itu lalu merasa sedih. Oh, kalau begitu selama ini Bapak nggak sadar diri kepada Allah. Lalu kekayaan Bapak ada berapa? Ya kurang lebihnya 10 atau 15 juta. Kan aset Bapak nggak bisa dihitung. Iya. Yang saya sumbangkan fakir miskin, anak yatim piatu, masjid dan lain sebagainya, kurang lebihnya 10 sampai 15 juta. Yang lainnya akan menjadi rebutan anak kelak kalau aku sudah mati. Lalu anak Bapak berapa? 1. Yang mendoakan saya kelak kalau saya sudah mati, anakku masih berdoa Allahumma firlahu warhamhu, itulah anak saya. Yang lainnya wallahu a'lam. Berarti apa motivasi cerita ini? Ayo, mulailah kita bangkit, mulailah kita sadar sesadar-sadarnya. Karena hidup ini sesungguhnya hanya tinggal nunggu giliran atau panggilan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai robahlah pembicaraan kita, mulai robahlah berpakaian kita, mulai robahlah berakhlak kita, menjadilah akhlak yang baik. Karena apa? Pesan malaikat Jibril yang ketiga atau yang terakhir, waf'al masyita fa innaka majziyun bih.
berbuat apa saja silahkan wahai Muhammad. Apa yang kau perbuat kelak akan ada balasannya. Disinilah yang perlu kita renungi. Apa yang kita perbuat hari ini dan apa yang kita perbuat hari kemarin, masihlah kita menyadari, maka perlu kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamul Ghazali Hujjatul Islam pernah memberikan pertanyaan kepada para murid-muridnya, wahai murid-muridku, di dunia ini apa yang paling besar? Dijawab oleh murid-muridnya, jagat raya wahai Tuan Guru. Betul. Namun masih ada yang lebih besar, adalah nafsu. Jagat raya ini pengen dikuasai. Murid-muridnya diam. Nafsu, Masya Allah. Kalau bisa orang lain sangsara kita yang paling kaya raya. Kalau bisa orang lain menjadi budak kita, saya menjadi majikannya. Inilah nafsu. Besar. Di dunia ini apa yang paling berat wahai para murid-muridku? Dijawab oleh murid-muridnya, bongkahan batu yang besar wahai Tuan Guru. Betul. Namun masih ada yang lebih besar, yaitu amanah. Saking besarnya amanah ini akan dibawa menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diamanai oleh Allah istri, diamanai oleh Allah anak, diamanai oleh Allah harta kekayaan. Ini kelak akan dimintain pertanggungjawaban di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka arahkanlah anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar anak-anak kita mengerti tentang masalah bacaan Al-Quran. Jangan hanya mengerti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin saja, namun bahasa Al-Quran perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Amanah rezeki akan dipertanyakan di hadapan Allah. Dari mana engkau dapat? Kau belanjakan untuk apa? Akan dipertanyakan pula. Lalu Imamul Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai para santriku, di dunia ini apa yang paling tajam? Pedang wahai Tuan Guru. Betul sekali, pedang amat tajam. Namun engkau tergores oleh pedang itu, bawa ke dokter seminggu 2 minggu akan sembuh. Bagaimana kalau saudaramu terkena sabetan lesanmu, mungkin sampai akhir hayat belum hilang? Inilah perlunya untuk mengubah ucapan, tindakan, dan berpakaian, agar kita ini selalu dikenang oleh kawan-kawan kita. Kita Jumat duduk bersama di Masjid Al-Khaif. Setiap waktu kita berjamaah bareng di Masjid Al-Khaif. Untuk apa? Untuk sama-sama merenung menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadukan segala hal. Lalu Imamul Ghazali bertanya lagi, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Siapa yang paling dekat sama kita di dunia ini? Oh, istriku, anak-anakku, ibuku, bapakku. Apakah engkau kalau bekerja anakmu, istrimu, ibu, bapakmu kamu bawa? Tidak, Tuan Guru.
yang paling dekat dengan kita adalah maut. Di mana saja bisa terjadi. Allah menegaskan min ayyi ardhin tamut, di bumi mana engkau wafat. Kita lahir di Papua, mati di Jakarta. Lahir di Sumatera, mati di Tangerang. Lahir di Jawa, mati di Kelapa II. Tidak sedikit, banyak sekali. Inilah ketentuan Allah. Lalu Imamul Ghazali bertanya, apa di dunia ini yang paling jauh dengan kita? Wahai para murid-muridku, bintang, bulan, matahari, langit, Tuan Guru, iya. Namun masih bisa kita lihat dengan mata telanjang. Yang paling jauh adalah hari kemarin, masa yang lalu. Jumat kemarin nggak bisa kita lihat, hanya bisa kita renungi apa yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Oh kebaikan, apakah hari ini aku bisa berbuat kebaikan seperti Jumat yang lalu? Oh kejahatan, apakah aku bisa berbuat tobat apa yang aku lakukan pada Jumat yang lalu? Inilah hari kemarin tidak bakalan akan jumpa lagi. Jauhnya langit, jauhnya bintang masih bisa kita lihat dengan mata telanjang. Namun hari kemarin, inilah yang perlu kita renungkan, agar kita ini senantiasa mendapatkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini penuh tipu daya. Ayo kita saling nasihat menasihati, saling pesan berpesan, watawasau bil haq watawasau bis sabr, agar kita ini hidup dikenang oleh kawan-kawan kita, dikenang oleh anak-anak kita, dikarenakan ucapan kita, tindakan kita, berpakaian kita, apalagi ibadah kita akan dikenang oleh anak-anak kita dan kawan-kawan kita. Moga-moga semuanya jamaah Masjid Al-Khaif ini senantiasa di dalam rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wafat dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illa, kecuali orang yang beriman mau berbuat amal baik. Hanya itu. Maka oleh karena itu, usia kita yang sudah lanjut, dunia ini rasanya sudah di ujung tanduk. Ayo semangati ibadah kita, perbaiki sholat kita, perbaiki sujud kita, renungi di setiap malam, agar kita ini mendapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'd fa ya ibadallah
usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah innallaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati liqudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wardallahu khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali walat tabi'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdhil hajat irfa' lahumud darajat Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma sholih ummata sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad Allahumma salimna wal muslimin wa'fu anna wal muslimin warhamna wal muslimin wahdina wal muslimin waghfir lana wal muslimin al ahya wal mayyitin rabbana wa madfa'na al ghala wal bala wal faksha wal munkar wal bagh wasuyufa wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan min balatina Indonesia hadza khasyah wa min buldanil muslimina amma innaka la kulli syai'in qadir rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana ra'ufur rahim ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faxsya wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul 'azim yadhkurukum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar aqimissalah.